Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, nyata terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani setiap hari-hari kita. Saya percaya itu hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat membuat kita tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berkaitan dengan sudut pandang, ya. Karena bisa jadi ada dua orang yang berbeda, ya, diperhadapkan dengan satu situasi yang sama, namun respon mereka berbeda. Kedua orang ini bisa saja diperhadapkan dengan masalah yang sama, namun ternyata cara mereka memandang masalah itu berbeda. Sehingga hari ini kita akan sama-sama lihat ada satu kisah yang menarik dan kisah yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana masalahnya sama, ya. Keadaannya sama, tetapi sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam kitab Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Kita akan belajar banyak tentang ini. Namun sebelum itu kita lihat terlebih dahulu latar belakang dari Yohanes 6 ini. Yang dimana kalau kita perhatikan dalam Yohanes 6, Yesus pada waktu itu baru saja memberi makan 5.000 orang. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perjalanan Yesus, ya. Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, dia memberi makan 5.000 orang, kurang lebih, ya. 5.000 orang. Kemudian setelah itu orang banyak mengikuti Yesus. Orang banyak mengikuti Yesus, tetapi ada satu momen di mana Yesus mengajarkan berkaitan dengan roti hidup, berkaitan dengan pengorbanannya yang akan terjadi, ya. Jadi Yesus memberitahu kepada orang banyak yang mengikuti dia bagaimana suatu saatnya nanti akan ada pengorbanan yang terjadi, yaitu berkaitan dengan dirinya. Nah, akibat dari Yesus menyampaikan akan hal ini, ternyata banyak murid berkata bahwa perkataan yang Yesus katakan ini adalah perkataan yang keras, ya. Bahkan mereka berkata bahwa siapa yang sanggup menerima perkataan ini? Sehingga akibatnya banyak murid-murid pada waktu itu, orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mundur dan tidak lagi mengikuti Yesus. Namun, di satu sisi yang lain, ada 12 murid yang tetap mengikuti Yesus. Ini merupakan suatu hal yang menarik. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika melihat banyak murid-murid, ya, banyak pengikuti Yesus yang pada akhirnya mundur ketika mendengar tentang perkataan Yesus, Yesus bertanya kepada 12 murid, terutama kepada Petrus, ya. Dan kemudian pada akhirnya Petrus menjawab bahwa apapun keadaannya, apapun situasinya, dia mau tetap ikut Yesus. Nah, di sini terlihat jelas, ya, ada perbedaan bukan pada apa yang mereka dengar, bukan pada apa yang masalah yang mungkin bisa datang. Tetapi perbedaan yang dapat kita lihat di sini yaitu berkaitan dengan sudut pandang. Orang-orang yang mengikuti Yesus yang pada akhirnya kemudian mundur, mereka memiliki sudut pandang yang menurut saya itu dia tidak tangguh, tidak kuat, ya. Namun berbanding terbalik dengan 12 murid lainnya. Mereka memiliki sudut pandang bahwa apa yang akan terjadi pada nantinya itu merupakan kehendak Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang menggunakan perisai iman pasti memiliki sudut pandang yang benar dalam hidupnya. Jadi, bagaimana pada akhirnya orang-orang itu dapat memiliki sudut pandang yang benar, yaitu tentunya dengan iman, dengan menggunakan perisai iman. Ya, kita akan pelajari hal yang pertama yang akan kita lihat bahwa tanpa perisai iman, melihat dengan sudut pandang yang salah, ya. Kalau kita perhatikan Yohanes 6 ayat 60 sampai 61, kemudian kita lompat di ayat 66. Saya bacakan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Ayat 66, kita lompat. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kita lihat bagaimana murid-murid yang mundur pada waktu itu mendengarkan hal yang sama
dengan ke-12 murid yang mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi cara mereka memandang akan perkataan Yesus, cara mereka meresponnya akan perkataan Yesus, mereka memandang bahwa itu terlalu keras. Bahwa itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa ada jaminannya dalam hidup mereka. Mereka melihat dari sudut pandang manusia, ya. Tidak masuk akal, ya. Itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka memandang perkataan Yesus seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan perisai iman mereka. Mereka tidak menggunakan pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Karena pada akhirnya tanpa iman, kita akan menilai segala sesuatu hanya dari apa? Logika, perasaan, dan berdasarkan kenyamanan kita. Sehingga dari hal ini kita belajar bagaimana pentingnya kita menggunakan perisai iman. Karena tanpa perisai iman, sudut pandang yang kita miliki bisa jadi salah. Kurang tepat, ya. Padahal sebenarnya apa yang Yesus sampaikan tentang pengorbanannya, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Kasih yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, yang Tuhan akan berikan kepada umat manusia. Namun, murid-murid yang lainnya pada waktu itu memandang itu merupakan suatu hal yang tidak ada harapan di dalamnya, ya. Sehingga dari hal ini kita belajar bahwa ternyata kita harus menggunakan perisai iman agar apa? Kita memiliki sudut pandang yang benar. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Pada waktu itu murid-murid yang lain, mereka memandang segala sesuatu berdasarkan logika mereka. Tanpa mereka tahu harapan yang sesungguhnya itu seperti apa. Contoh dalam kehidupan sekarang, ya. Saat firman itu datang menegur kehidupan kita, ternyata banyak juga yang menganggap firman Tuhan itu terlalu keras. Wah, pendeta ini pasti menyinggung. Wah, hamba Tuhan ini pasti bicara firman Tuhan untuk menyinggung pribadi saya. Banyak orang meresponi dengan itu. Banyak orang melihat dari sudut pandang seperti itu. Adapun ketika saat ada masalah datang, ya, pada orang-orang tertentu mulai mengeluh, mulai menyerah. Karena sudut pandangnya bahwa masalah ini berkaitan dengan sesuatu yang terlalu berat dan pada akhirnya menimbulkan pengeluhan dan menyerah. Berbanding terbalik ketika orang yang menggunakan perisai iman, ketika dia menghadapi masalah, karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu ada perisai iman yang harus dia gunakan, pada akhirnya dia menghadapi masalah yang ada dengan berharap kepada Tuhan. Dia menghadapi setiap masalah dengan semangat, tak ada keluhan di dalamnya. Ya. Karena dia tahu di dalam firman Tuhan, Yesus menjanjikan, ya, Allah menjanjikan bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia alami tidak akan melebihi kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga dapat kita pelajari bagaimana ada perbedaan yang luar biasa ketika menggunakan perisai iman dan tidak, ya. Tanpa perisai iman, kita mudah tersinggung, mudah kecewa, dan pada akhirnya cepat mundur. Dampaknya apa? Orang yang tidak pakai perisai iman akan kalah sebelum berperang. Kenapa? Karena dia telah melihat peperangan, kemudian dia tidak maju berperang. Karena apa? Karena dia sudah takut duluan. Ya, sudah takut duluan. Sehingga dari hal ini kita belajar bahwa gunakanlah perisai iman. Ya. Jangan kita nilai firman dari perasaan. Ya. Jangan ukur Tuhan dari keadaan. Lawan pikiran negatif dengan iman. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu apa? Gunakan perisai iman. Ketika kita gunakan perisai iman, kita melihat dari sudut pandang yang benar. Yohanes 6 ayat 67-69 saya bacakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wah, ini merupakan hal yang luar biasa, ya. Dapat kita lihat, Petrus melihat berbeda dari sudut pandang yang benar tentunya. Dia melihat bagaimana apa yang dikatakan Yesus itu merupakan perkataan yang mengandung hidup yang kekal. Padahal
perkataan yang dia dengar sama dengan perkataan yang murid yang mundur yang mereka dengarkan bersama. Tetapi di sini dia berkata bahwa dia mau tetap ikut Yesus. Wah, ini merupakan pelajaran yang luar biasa ya. Iman bukan berarti mengerti semua, tetapi tetap percaya walau di dalam segala kondisi apapun ya. Dia belum tentu mengerti semua, tetapi dia tetap percaya bahwa segala kondisi apapun Tuhan tolong dia ya. Itu iman. Perisai iman mengubah cara kita melihat, bukan langsung mengubah situasi. Situasinya tidak langsung berubah, namun cara kita melihat yang menjadi berubah. Efesus 6 ayat 16, perisai iman memadamkan panah api ya. Contoh Alkitab, Yosua dan Kaleb melihat sudut pandang yang benar terhadap masalah yang ada. Dalam Bilangan 13 ayat 30 di sana dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita tahu kisah ini, bagaimana Yosua dan Kaleb beserta dengan pengintai lainnya diutus oleh Musa. Pada waktu itu mereka melihat hal yang sama. Mereka melihat keadaan yang sama, tekanan yang sama, kekuatan yang sama. Namun perbedaannya apa? Sudut pandangnya berbeda. Yosua dan Kaleb melihat dari sudut pandang iman, bahwa ada janji Tuhan, bahwa Tuhan telah menjanjikan bahwa mereka dapat menang, mengalahkan musuh. Berbanding terbalik dengan pengintai lainnya. Mereka memandang segala sesuatu dengan hal yang salah. Wah, begitu berat, tidak mampu, banyak raksasa, orang-orang kuat di sana, kita tidak mampu mengalahkan mereka. Dan pada akhirnya apa? Kita lihat ada perbedaan sudut pandang. Kita harus belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka memandang masalah yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Mereka memandang dari sudut pandang iman. Dan itu mereka dapat lakukan karena apa? Menggunakan perisai iman. Karena ada manfaat yang luar biasa ketika kita menggunakan perisai iman dan memiliki sudut pandang yang benar. Yaitu apa? Hati tetap teguh, tidak mudah goyah, mengalami kehidupan rohani yang nyata. Sehingga marilah kita mengambil langkah konkret dalam kehidupan kita. Belajar tetap percaya walaupun kita tidak mengerti ya. Tetap ikut Tuhan dalam setiap keadaan. Pegang firman Tuhan setiap hari sehingga kita mengalami kemenangan dalam Tuhan. Dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69 kita dapat belajar ada dua jenis orang. Yaitu yang pertama melihat dengan logika dan pada akhirnya mundur. Yang kedua melihat dengan iman pada akhirnya bertahan. Perbedaannya bukan keadaan, bukan pada masalah, tetapi dari sudut pandang, ya. Dan di sini kita bisa pelajari juga apa? Perisai iman itu bukan cuma teori, tetapi harus digunakan. Karena itu dapat menentukan cara kita melihat masalah, cara kita merespon firman dan masalah, dan cara kita bertahan dalam menghadapi setiap masalah. Dengan perisai iman, kita dapat melihat dari sudut pandang yang benar. Sehingga gunakanlah perisai iman. Dan gunakanlah sudut pandang iman dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami kembali lagi diingatkan bagaimana kami harus menggunakan perisai iman dalam kehidupan kami, agar kami dapat menghadapi setiap masalah, tekanan yang ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat memandang setiap pergumulan dalam kehidupan kami dari sudut pandang yang benar Tuhan. Engkau ajarkan kami terus untuk memiliki sudut pandang yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, sudut pandang iman dalam kehidupan kami, dan biar kami setiap hari menggunakan perisai iman kami. Kuatkan kami dan mampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada kami keluarga GPD El Shaddai Magelang, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kepada kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.